Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Hernena Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua gimana cara beli tiket kapal saat bawa kendaraan. Nah, pas banget nih guys untuk kalian yang ingin melakukan mudik lebaran ini dan ingin membawa kendaraan. Langsung aja simak videonya, dokumen apa aja yang disiapkan jika kita ingin melakukan keberangkatan menggunakan kapal dan ingin bawa kendaraan, mobil atau motor guys. Stay tune terus ya. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku karena subscribe itu gratis. Di sini aku menggunakan kapal feri ya guys. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan keberangkatan membelinya kapal feri. Untuk kapal pelni itu hanya penumpang aja guys. Di sini teman-teman bisa download aplikasinya DLU Ferry yang ada di Play Store. Setelah download aplikasinya, kalian bisa langsung aja pilih yang DLU Ferry itu guys. Nah, di sini sudah ada pengumuman juga ya guys. Jadi tidak perlu PCR atau antigen bagi yang sudah vaksin dosis 3 atau sudah booster. Di sini kita langsung pilih yang bagian pesan tiket. Di sini aku pilih tanggal keberangkatannya dulu guys. Di sini pilihnya tanggal 23 April. Setelah itu untuk jenis tiketnya di sini ada penumpang, kendaraan, kemudian penumpang dan kendaraan. Untuk teman-teman yang ingin melakukan keberangkatan tanpa membawa mobil atau motor bisa pilih yang penumpang. Untuk teman-teman yang ingin menitipkan mobil atau motornya tapi tidak berangkat bisa pilih yang kendaraan. Dan untuk kalian yang ingin melakukan keberangkatan menggunakan kapal laut membawa mobil ataupun motor bisa pilih yang penumpang dan kendaraan guys. Setelah itu kota asalnya dipilih, kemudian kota tujuannya. Di sini aku pilih Balikpapan Parepare. Untuk tanggal keberangkatannya 23 April 2022. Untuk kelasnya di sini kalian bisa pilih juga ada VIP, ekonomi dan kelas. Di sini aku pilih yang ekonomi aja guys karena menjelang mudik lebaran ini untuk yang kelas itu sudah habis. Setelah itu pilih yang jenis kendaraannya. Untuk jenis kendaraannya di sini teman-teman yang membawa mobil di bawah 2000 cc itu pilihnya 3A. Jadi sejenis Avanza, Xenia, Expander, Brio, Agia itu semuanya di bawah 2000 cc itu pilihnya 3A guys. Kemudian di sini ada keterangan cc-nya ya. Jadi dilihat juga kendaraannya misalkan motor, mobil. Jadi dilihat juga di sini motornya berapa cc itu dipilih atau mobil sampai dengan 2000 cc itu masih 3A. Kemudian di atas 2000 cc yaitu 2001 cc itu sudah masuk kategori 3B. Pastinya semakin tinggi cc-nya semakin mahal juga untuk tarif kendaraannya guys. Di sini aku pilih yang 3A karena untuk jenis mobilnya sendiri itu hanya 1500 cc aja. Kemudian pilih cari jadwal. Nah, di sini jadwalnya sudah muncul ya guys. Jadi teman-teman perhatikan untuk jadwal keberangkatannya karena untuk kapal ini kita yang mengikuti jadwal kapal, bukan seperti pesawat kita yang menentukan tanggal keberangkatan. Untuk kapal kita yang mengikuti jadwal kapal keberangkatannya guys. Jadi di sini ada tanggal 20 April, kemudian ada tanggal 23 April. Di sini aku ingin melakukan pemesanan di tanggal 23 April, tetapi tanggal 20 April kemudian tanggal setelah 23 April itu semuanya muncul. Artinya jadwal-jadwal kapal yang ingin melakukan keberangkatan dari Balikpapan ke Parepare ini semuanya muncul guys. Jadi ada di tanggal 20 April, 23 April, kemudian 25 April. Teman-teman pastikan untuk jadwal kapalnya ini sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalkan tanggal 23 April pilihnya 23 April di bagian kendaraan, kemudian ekonomi itu ditambahkan guys di sini +1 gitu karena untuk satu orang aja yang melakukan keberangkatan. Untuk bayi sendiri ini di bawah 2 tahun ya baru masuk hitungan bayi. Jika di atas 2 tahun itu sudah masuk hitungan anak-anak guys. Kemudian jika di atas usia 12 tahun itu sudah masuk hitungan dewasa. Setelah itu di sini kita diberikan waktu 30 menit untuk melakukan pengisian. Jadi pastikan teman-teman sudah menyiapkan untuk data kendaraannya yang ada di STNK. Di sini yang perlu dimasukkan adalah nama yang ada di STNK, kemudian alamat yang ada di STNK, kotanya, dan juga nomor polisinya atau nomor platnya. Setelah itu keterangannya di sini teman-teman boleh isikan untuk jenis kendaraannya guys. Misalkan Brio ataupun Avanza itu ditulis aja di kolom keterangannya. Kemudian di sini lanjut untuk pengisian data
penumpang yang melakukan keberangkatan. Di sini teman-teman bisa memasukkan identitasnya mulai dari nama, kemudian nomor KTP, kemudian tanggal lahir dan kota dari identitas tersebut. Misalkan Balikpapan, diisi kotanya Balikpapan, seperti itu. Setelah melakukan pengisian, pastikan dulu untuk data yang diisi sudah benar, mulai dari pengisian data kendaraannya sesuai yang ada di STNK dan juga data penumpangnya sesuai yang ada di KTP. Dan untuk waktu keberangkatannya dipastikan juga jangan sampai teman-teman itu ingin melakukan keberangkatan di tanggal 23 April tapi pengisiannya di tanggal 25 April, seperti itu guys. Karena tiket kapal ini tidak bisa di-refund guys, tidak seperti tiket pesawat bisa di-refund. Kalau tiket kapal kita sudah memilih waktunya dan itu harus melakukan keberangkatan di tanggal itu. Jadi tidak bisa melakukan cancel ataupun reschedule ataupun refund, seperti itu. Yang ada tiketnya akan hangus guys. Setelah itu teman-teman bisa pilih metode pembayaran. Di sini disediakan BNI, BRI dan BCA. Aku pilihnya yang BNI aja. Jadi menggunakan BNI Virtual Account ya guys. Setelah itu bisa dibaca untuk syarat dan ketentuannya. Setelah dibaca semua, di sini ada pilihan dengan ini saya setuju dan mematuhi syarat dan ketentuan perjanjian pengangkutan pelayaran yang dibuat oleh PT Dharma Lautan Utama. Kita centang, setelah itu pilih yang pesan etiket. Setelah pilih pesan etiket, di sini akan keluar untuk waktu pembayarannya diberikan hanya 1,5 jam guys. Dan teman-teman bisa menyalin untuk nomor rekening virtual account-nya yang 988 777 itu guys. Jadi itu disalin dan bisa langsung menggunakan mobile bankingnya BNI untuk melakukan pembayaran dengan menginput nomor virtual account-nya. Jika teman-teman tidak memiliki mobile banking BNI, bisa pilih yang tadi, bisa pilih yang sebelumnya BRI atau BCA. Jika kalian tidak memiliki fasilitas mobile banking di antara 3 bank tersebut, kalian bisa tetap memilih virtual account dan melakukan pembayaran secara manual atau datang ke banknya yang ada di kota kalian guys, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa melihat juga di email, di situ ada masuk perintah pembayaran. Kalau pilihnya BNI maka akan masuk email dari BNI e-collection, seperti itu guys. Jadi tidak perlu khawatir jika tidak memiliki mobile bankingnya. Nomor virtual account untuk pembayaran ini diberikan waktu 1,5 jam dan teman-teman bisa melakukan pembayaran secara manual datang ke banknya tersebut guys, seperti itu. Setelah teman-teman berhasil melakukan pembayaran, maka akan masuk pesan dari PT DLU. Di sini PT DLU etiket Anda, ada kode booking dari etiket tersebut untuk berlayar di hari Sabtu tanggal 23 April 2022 jam 6 pagi menggunakan KM Kirana dari Balikpapan ke Parepare, total 2 tiket. Dan di sini dijelaskan juga masa berlaku antigennya adalah 1 kali 24 jam. Untuk pesan dari PT DLU ini sudah bisa digunakan untuk melakukan keberangkatan di pelabuhan nanti guys, seperti itu. Dan untuk etiketnya itu seperti ini guys. Jadi etiket KM Kirana, teman-teman bisa melihat untuk data kendaraannya dan data penumpangnya kita bisa cocokkan kembali. Kemudian nomor polisinya atau nomor platnya, kemudian jenisnya, dan untuk tarifnya itu sudah termasuk pas pelabuhan juga ya guys. Jadi setelah kita melakukan pembelian etiketnya, karena kita membawa kendaraan, kita harus melengkapi dengan surat jalan dulu guys. Nah di sini aku datang ke Pelabuhan Semayang untuk membuat surat jalannya. Jadi di Balikpapan sendiri untuk pembuatan surat jalan kendaraan kita datangnya ke Pelabuhan Semayang, tapi bukan di dalam Pelabuhan Semayang guys, di sebelahnya yang memang mengangkut untuk kendaraan. Nah di sebelahnya itu ada pos polisi. Nanti di situ kita tinggal minta dibuatkan untuk surat jalan kendaraannya. Jangan lupa teman-teman untuk fotokopi dulu STNK dari kendaraannya, kemudian fotokopi KTP nama yang ada di STNK, dan juga fotokopi nama yang melakukan keberangkatan, dan etiketnya juga dipersiapkan untuk diperlihatkan ke polisinya karena nanti datanya diinput oleh Pak Polisi itu seperti ini guys. Jadi nanti Pak Polisi itu akan mengisi nomor platnya, kemudian nama pemilik, alamatnya, merek atau tipenya, jenis atau modelnya, kemudian tahun, warna, nomor rangka, nomor mesin, dan tujuan keberangkatannya guys. Jadi pastikan STNK-nya itu difotokopi dulu sebelum meminta pembuatan surat jalan ini. Dan untuk surat jalan ini sendiri berlakunya 3 bulan.
bulan. Jadi berlaku dari tanggal 20 April karena kemarin aku baru buatnya sampai dengan 20 Juli tahun 2022 seperti itu guys. Jadi berlakunya 3 bulan ya. Oke guys, jadi itu tadi sharing yang bisa aku bagikan kali ini untuk teman-teman yang ingin melakukan pembelian tiket kapal saat ingin bawa kendaraan dan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat. Teman-teman bisa juga bagikan video ini mungkin ke grup-grup yang ada di WhatsApp ataupun yang ada di Facebook agar semakin banyak yang tahu informasinya gimana cara beli tiket kapal saat ingin bawa kendaraan dan dokumen apa saja yang dipersiapkan. Dan untuk teman-teman yang ingin mendukung channel YouTube ini agar terus berkembang, bisa bantu dengan cara klik subscribe ya guys, agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seputar travel dan juga pariwisata. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ketik aja di kolom komentar, nanti aku akan jawab semampu aku ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.